Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan kita berterima kasih oleh karena di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dalam Sapaan Pagi ini menjadi landasan bagi kita semua untuk kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk melipat tangan, mengangkat hati kita dan kita berdoa kepada Allah agar kita dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin kita dalam sapaan pagi ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat di malam hari, dibangunkan di pagi hari ini. Dalam tubuh yang keberkatan kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Namun sebelumnya biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15a. Mari kita siapkan Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Di bawah judul perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seorang domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalani hidup ini, kadang-kadang memang perbuatan-perbuatan, sekalipun itu adalah perbuatan baik, belum tentu baik buat orang lain begitu. Orang bisa saja berpandangan yang berbeda. Kita mau berbuat baik, kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran firman, ya bisa saja orang tiba-tiba mengatakan, sok rohani, bisa saja berbagai pendapat yang muncul. Sehingga seringkali saya mendengar orang katakan, Pak Pendeta, sudahlah, saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah banyak membantu, tetapi sepertinya kenapa tidak dihargai, ya sudahlah mulai sekarang saya tidak mau lagi. Ini sikap yang bisa saja reaksi yang muncul ketika seseorang berupaya berbuat baik, lalu kemudian orang lain meresponnya dengan tidak baik, pada akhirnya membuat orang itu undur dari perbuatan baik. Macam-macam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, tetapi satu hal yang pasti adalah tentunya firman Tuhan ajarkan kepada kita, kalau engkau berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun ada tantangan, ada rintangan, ada halangan, ada orang yang merespon dengan negatif perbuatan baikmu, jangan engkau mundur dari perbuatan baikmu, tetap berbuat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bagian bacaan firman Tuhan ini pada saat ini pun mengajarkan kepada kita satu cerita, satu realitas yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Betapa Tuhan Yesus ini begitu banyak perbuatan-perbuatannya yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Tetapi selalu saja ada orang-orang yang merespon tidak baik. Nah, seperti bacaan kita pada saat ini, memang pada bagian bacaan ini dia berbicara tentang Sabat. Bahwa ada orang-orang yang mencoba untuk menjebak Yesus. Bagaimana pandangan Yesus tentang hari Sabat? Apakah boleh berbuat baik pada hari Sabat? Tetapi Yesus bilang, ya,
Yesus memberikan perumpamaan, misalnya pada ayat yang ke-11 dia katakan, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, kita tahu bersama bahwa Sabat bagi orang Yahudi itu adalah suatu hari perhentian di mana orang tidak mengerjakan dan melakukan apapun itu. Tetapi Yesus memperingatkan kepada mereka bahwa ketika kamu punya domba, realitasnya bahwa apa yang Yesus sampaikan ini dari satu realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahwa ketika ada domba yang jatuh ke dalam sumur, maka orang akan menolongnya sekalipun itu hari Sabat. Itu realitasnya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang karena sudah berpikiran yang tidak baik tentang Tuhan Yesus, makanya segala upaya dilakukan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus berbuat baik lagi pada hari Sabat dengan menyembuhkan orang yang tangannya, firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus memulihkan tangan seseorang yang pada saat itu cacat. Lalu kemudian mereka meresponnya pada ayat yang ke-14 dengan mengatakan, keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah melanggar hukum Taurat, hukum tentang Sabat itu sendiri. Bagaimana posisi Tuhan Yesus terhadap hukum Sabat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pasal 12 ayat 8, di sana dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu dia. Jadi, itu posisi Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tetap akan melakukan perbuatan baik. Dia tidak undur. Sekalipun nyawanya terancam, sekalipun ada halangan, ada rintangan, dia tidak mundur. Dia tetap berbuat baik. Hari lepas hari, bahkan di hari Sabat. Bukan dalam rangka untuk melawan, tetapi buat dia dan pengajaran Tuhan Yesus, bahwa Yesus itulah kegenapan hukum Taurat itu. Oleh sebab itu, dialah Tuhan atas hari Sabat itu. Dia berkuasa atas hari Sabat itu. Bukan hari Sabat itu yang berkuasa atas dirinya, tetapi dia yang berkuasa atas hari Sabat itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bacaan ini juga, kita mau diajarkan, teruslah berbuat baik sekalipun ada halangan dan rintangan. Sekalipun ada orang yang melihat perbuatan baikmu itu, dilihat dari sisi negatif, upaya kerja kerasmu itu tetap dilihat orang dari sisi negatif. Misalnya saja, engkau bekerja di kantor, lalu kemudian engkau sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, engkau berkomitmen menjadi contoh dan teladan, tetapi ada saja orang yang tetap melihat negatif apa yang kau lakukan. Jangan apa yang dinilai oleh orang lain terhadap dirimu, pandangan-pandangan negatif terhadap dirimu, jangan engkau undur dari perbuatan-perbuatan baik. Jangan. Terus lakukan, karena Tuhan Yesus juga tidak pernah mundur. Dia tetap melakukan hal-hal yang baik yang harus dia lakukan. Oleh sebab itu, teruslah engkau berkarya, bekerja, menunjukkan komitmenmu sebagai anak Tuhan dalam pekerjaan itu jujur, tulus. Engkau melakukan semuanya dan engkau menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Sekali lagi, sekalipun orang memandang mungkin engkau terlihat sok rohani, sok tahu, engkau dilihat pandangan-pandangan negatif yang muncul, orang mencoba menjatuhkan, menjelekkan dirimu, jangan pernah mundur akan hal itu. Tetap lakukan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena sesungguhnya ketika kita bekerja di dalam dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bekerja untuk Tuhan. Melalui manusia-manusia yang ada, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi tujuan kita dalam setiap karya, perbuatan tangan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu, oleh sebab itu, mari tetap terus bekerja. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terus berbuat baik. Sekalipun ada pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan kepadamu. Hal yang berikutnya juga hal yang kedua dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah jemaat. Mungkin engkau adalah seorang pribadi yang benar-benar menghormati Tuhan Allah, sehingga setiap kali engkau dipercayakan tugas tanggung jawab, maka engkau lakukan itu dengan sepenuh hati. Engkau berkomitmen dalam tugas tanggung jawab itu, engkau jujur, engkau tulus melakukan semuanya itu, engkau memberi dirimu untuk melayani Tuhan. Tetapi masih saja orang yang merasa bahwa pelayananmu itu kurang, orang masih saja berpandangan negatif tentang dirimu, orang masih saja menilai dengan sudut pandang yang tidak baik atas segala jeripaya yang sudah engkau lakukan. Sehingga pada akhirnya sekali lagi, seringkali orang katakan, sudahlah Pak Pendeta, saya mundur saja dari pelayanan ini. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah engkau undur diri dari hadapan Tuhan dalam melayani. Karena bukan manusia yang kau layani, sesungguhnya Tuhan yang kau layani.
engkau undur dari pelayanan itu sama saja engkau undur dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, teruslah melayani, teruslah berbuat baik, jangan jemu-jemu, jangan mundur, eh, jangan rapuh dalam mengerjakan tugas tanggung jawabmu di tengah berbagai godaan, cobaan, halangan dan rintangan, bahkan pandangan-pandangan yang tidak baik terhadap engkau yang dibangun, yang difitnahkan kepadamu. Jangan pernah mundur, tetap terus melayani. Karena pada akhirnya di akhir hari, kita bukan mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia, tetapi kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebuah realitas dalam pelayanan kita bahwa seringkali ada godaan, ada cobaan, ada orang-orang juga yang mungkin mencoba mencelakakan kita dalam karir kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Tetapi sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minta hikmat Tuhan dalam gerak langkah pelayananmu. Minta kekuatan yang berasal dari Tuhan. Orang atau manusia bisa saja berencana untuk mencelakakan, untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita berada dalam lindungan Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari segala kecelakaan, dari segala perbuatan jahat. Tuhan akan mendatangkan keselamatannya ke dalam hidup kita. Ke dalam hidup suamimu, istrimu, orang tua, anak-anakmu, keluargamu, Tuhan akan melindungi engkau. Bahkan firman Tuhan katakan sekalipun jatuh tidak akan tergeletak. Artinya sekalipun mungkin ada satu waktu engkau hampir jatuh, hampir tergeletak. Engkau sudah tidak berdaya oleh karena perbuatan-perbuatan orang terhadap dirimu. Tetapi firman Tuhan katakan engkau tidak akan tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan yang akan mengangkat engkau. Nah, itu dia. Itu iman percaya kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang engkau hadapi hari ini, realitas yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, ingat satu hal, serahkan semua kepada Tuhan. Lipat tanganmu, angkat hatimu, bawa semua kepada Tuhan. Ceritakan, sampaikan apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, katakan semua kepada Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Allah yang berkuasa itu akan mendengar setiap apa yang kau sampaikan. Allah akan menjawab, bahkan Allah yang akan membawa engkau ke hari esok yang penuh dengan kebaikan. Allah yang akan mengeluarkan engkau di tengah bahaya, di tengah ancaman, di tengah pergumulan dan persoalan. Allah yang akan melindungi engkau dari segala badai yang datang di dalam hidup ini. Allah yang akan mendatangkan damai sejahteranya dalam hidupmu dan dalam hidup keluargamu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Jalani terus, berbuat baik terus di dalam hidup ini. Dimanapun dan kemanapun kita pergi hari ini, di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, jalani, lakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang yang berjumpa dengan kita dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita, sehingga mereka pun dapat mengenal sungguh engkau adalah orang yang hidup di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu dia. Kita hidup di dalam dunia ini menjadi saksi, menjadi surat Kristus yang terbuka. Agar melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita orang dapat mengenal siapa Tuhan Allah yang kita sembah dan kita imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau akan menjalani hari ini di tengah berbagai tugas tanggung jawabmu, engkau akan keluar rumah, engkau akan bekerja, engkau akan melayani, engkau akan beraktivitas. Demikian juga engkau yang beraktivitas di dalam rumah. Maka satu hal yang pasti, mari terus berbuat baik. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh kuasa-Mu. Kalau ada yang memiliki rencana-rencana menata masa depan, kehidupan, karir, pekerjaan, pelayanan mereka, kami serahkan semua juga ke dalam tuntunan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan kami alami. Ada pengharapan di dalamnya yang akan membawa kami ke masa depan yang penuh dengan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Kami akan bersegera memulai seluruh aktivitas kami hari ini. Kami serahkan semua di dalam kuasa tuntunan-Mu ya Tuhan. Bimbing dan pimpin kami, karena kami percaya dalam pimpinan dan bimbingan-Mu di akhir hari. Kami akan kembali ke rumah kami dalam sukacita dan dalam damai sejahtera. Bersekutu bersama
dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan. Ataupun dalam kehidupan pribadi kami percaya kami bersekutu bersama dengan Tuhan, hidup kami diberkati penuh dengan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Syukur kami kepadamu ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.